Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi buat Adaro, setiap saat itu adalah semangatnya selalu harus pagi. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Kemal Gani yang telah mengundang Adaro Energy untuk berbagi di sini dan juga seluruh jajaran dari SWA. Selamat siang juga buat seluruh panelis yang bergabung di dalam webinar saat ini. Mungkin saya akan melanjutkan dan sedikit bercerita setelah tadi mendengarkan pemaparan dari Ibu Melani tentang kecantikan, maka saya adalah salah satu pendukung kecantikan. Tidak bisa cantik, tidak bisa dandan kalau tidak ada listrik. Nah, Adaro Energy memprovide produknya, itu salah satunya adalah batu bara gitu ya. Jadi ternyata tiga panelis di sesi pertama ini sebetulnya saling mendukung untuk membuat quality of life dari masyarakat Indonesia menjadi lebih baik. Izinkan saya untuk langsung berbagi tentang apa saja yang dilakukan oleh Adaro. Adaro membangun sebuah program, yaitu yang kita namakan Adaro Berjuang untuk Indonesia. Nah, di kesempatan ini kami akan menceritakan apa yang sudah dilakukan di tahun 2020, kemudian 2021, serta apa sih yang kami pelajari. Karena saya yakin buat seluruh manusia di dunia ini, COVID-19 itu adalah sesuatu hal yang baru. Tidak ada yang ahli di dalamnya. Untuk berbagi pasti ada pembelajaran. Apalagi Adaro, di mana Adaro adalah perusahaan energi yang tidak atau bisa dikatakan mempunyai informasi yang sangat minim terhadap bagaimana kita bisa bersama-sama berjuang melawan COVID. Jadi mungkin nanti akan saya tutup dengan apa sih key learnings yang ditangkap selama 1 tahun lebih ini untuk bisa kembali membangun ketangguhan bangsa. Next slide. Izinkan saya untuk sedikit cerita tentang Adaro. Jadi Adaro itu adalah bukan saja sekedar perusahaan pertambangan batu bara, tapi kami sudah mengekspand bisnis menjadi 8 pilar, di mana kami punya Adaro Mining, Adaro Power, Adaro Services, Adaro Land. Bahkan salah satu dari 8 pilar itu adalah Adaro Foundation. Ini menunjukkan bahwa berbagi itu menjadi salah satu cara Adaro berbisnis, sehingga disejajarkan dengan pilar-pilar bisnis Adaro yang lain. Kami berlokasi di 3 pulau, yaitu di Sumatera, tepatnya di Sumatera Selatan, di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan juga ada di Jawa Tengah. Next slide. Nah, ada 3 step sebetulnya yang sudah Adaro lakukan. Yang pertama adalah mengenai emergency response. Ketika outbreak terjadi di Maret tahun lalu, Adaro langsung mengumpulkan seluruh daya dan membuat sebuah program yang kita sebut dengan Adaro Berjuang untuk Indonesia, dan bergerak langsung kepada BNPB untuk turut memberi dukungan dan memberikan semangat moral dan juga material agar BNPB dan juga seluruh jajaran pemerintah Republik Indonesia tidak merasa sendirian dalam berperang melawan COVID. Kemudian step yang kedua adalah educational campaign, di mana kami sadar masih banyak, bahkan saya sendiri juga masih buta pada waktu itu, ini bagaimana sih untuk handle COVID, sehingga kita melakukan kampanye-kampanye pendidikan, dan kita menggandeng beberapa media, salah satunya itu adalah UMA dan Republika, untuk mulai membiasakan sesederhana cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, itu sudah dilakukan sejak tahun lalu. Dan kita paham bahwa ini belum selesai, perang kita belum selesai, dan daya upaya yang sudah dilakukan di tahun 2020 akan dilanjutkan di tahun 2021 kan. Jadi memang sama persis dengan apa yang sudah dilakukan oleh Asta Internasional dan L'Oreal. Adaro juga memberikan dan mendonasikan berbagai macam apapun yang memang dibutuhkan oleh masyarakat, terutama tenaga kesehatan pada waktu itu, dengan ambulans, dengan masker, dengan ventilator, bahkan juga kami menyediakan bahan makanan dan juga sanitizer. Next slide. Nah, mungkin ini yang menarik, di mana kita itu ingin sekali membantu seluruh
keluarga besar dari masyarakat yang ada, mulai dari Aceh sampai pada Maluku, dan kita itu menjangkau sampai daerah-daerah pelosok. Karena kami yakin bahwa hak para masih banyak fasilitas kesehatan yang belum mempunyai alat-alat kesehatan yang cukup untuk bisa membantu saudara-saudara kita yang sedang sakit. Next slide. Nah, tentu saja gotong royong ini juga dilakukan di internal Adaro. Jadi yang dilakukan adalah anak-anak perusahaan di bawah Adaro Energi itu juga memberikan kontribusinya masing-masing. Jadi contohnya Adaro Indonesia, Balangan Coal, Adaro Logistik, dan seterusnya kita bersama-sama membuat dan melakukan dukungan buat masyarakat yang membutuhkan. Next slide. Itu di tahun 2020. Kemudian bagaimana tahun 2021? Kita percaya bahwa kita harus tetap kuat dan kita harus maju terus. Kita tidak boleh menyerah. Di tahun 2021 kita melanjutkan dukungan baik skala nasional maupun skala lokal. Next slide. Di sini terlihat bahwa kita terus mendukung, salah satunya adalah lab, yaitu dari bekerja sama dengan PT Genomic Solidaritas Indonesia. Ini adalah social investment, di mana kita mempunyai laboratori untuk melakukan tes PCR. Nah, bahkan kita juga mengalokasikan tes PCR gratis untuk orang-orang yang kebetulan secara ekonomi dalam kondisi sulit. Kemudian kita untuk vaksin juga mendukung transportation cost dari vaksin sebanyak 500.000 vials yang segera akan berjalan. Kembali BNPB kita gandeng dan juga dengan Yayasan BUMN Indonesia. Di sisi lokal kita tanya apa saja kebutuhannya dan kita akan terus support. Next slide. Tentu saja kita tidak sekedar melihat dari kebutuhan masyarakat, tapi juga dengan karyawan kita sendiri. Bahwa Adaro itu sangat komit terhadap kesehatan, keselamatan dari karyawan kita, maka crisis management plan itu dibuat sebagai guidance agar kita semua keluarga besar Adaro bisa memitigasi dan mengkontrol agar infectious disease ini bisa dikonten sedemikian rupa. Yang menarik adalah poin nomor 2. Adaro membentuk task force team yang isinya adalah 30 business leaders. Setiap minggu, setiap hari Selasa after lunch, kita mendiskusikan banyak hal. Dan ini dipimpin langsung oleh Wakil Presiden Director. Yang diskusinya adalah bagaimana kita mampu berbuat untuk terus menjaga kesehatan keluarga besar Adaro, apa yang bisa dikontribusikan oleh Adaro. Jadi selama setiap minggu, sudah 70 minggu kita berdiskusi tanpa henti. Kalau dihitung working hours dari 30 business leaders itu sudah mencapai 4.200 working hours. Yang artinya komitmen kami begitu kuatnya untuk menjaga kesehatan karyawan. Next slide. Ya, mohon maaf, Ibu. Kami mengingatkan waktu tinggal 2 menit lagi, Bu Okti. Mohon maaf. Siap. Terima kasih. Siap. Kembali. Oke, ini hanya contoh saja crisis management. Next slide. Ini bagaimana kami tidak sekedar membangun strategi, tetapi juga how to action-nya. Kita siapkan mobile application untuk bisa mendetek karyawan kita, untuk bisa tahu early symptom-nya dan akses kepada fasilitasnya. Kemudian juga bisnis proses kita lihat satu persatu agar semuanya aman. Next slide. Maaf nih saya agak terburu-buru. Oke, next slide saja. Nah, ini salah satu contoh bahwa berkonsultasi kesehatan pun sudah disiapkan melalui K-Health mobile application dan Klinisia untuk seluruh keluarga besar Adaro. Next slide. Awareness campaign terus dilakukan, tiada henti. Next slide. Next slide. Oke. Ini adalah daily updates yang disebarkan ke seluruh karyawan untuk melihat seperti apa dahsyatnya penularan COVID sehingga kita semua dalam kondisi waspada. Kita bilang tidak boleh panik, tapi harus selalu waspada dan ini disebarkan melalui email blast. Next slide. Kita tahu bahwa sekarang new wealth itu adalah health, maka investment yang tadi saya sampaikan itu social investment langsung
terus dilakukan oleh Adaro, terutamanya untuk penyediaan fasilitas-fasilitas kesehatan seperti PCR test, kemudian juga membantu rumah sakit yang ada di daerah operation of Adaro di Tanjung. Next slide. Vaksin sudah dilakukan, kita kampanyekan kepada seluruh karyawan dan mereka harus upload lewat Instagram masing-masing supaya bisa memberikan semangat untuk yang masih ragu-ragu terhadap vaksin bisa termotivasi untuk melakukan vaksin. Next slide. Nah, mungkin ini yang mau saya sampaikan sedikit, mohon waktunya. Jadi ternyata banyak sekali pembelajaran yang kami dapat selama tahun lalu dan juga sampai saat ini, bahwa komunikasi dan koordinasi itu tidak boleh kendor untuk memastikan dukungan yang diberikan itu bisa tepat sasaran. Dan ini tidak hanya internal, bahkan eksternal. Kepada mitra kita juga dilakukan 24 jam. Kita harus terus-menerus melakukan identifikasi kebutuhan kesehatan apa yang dibutuhkan oleh health centers yang ada di pelosok-pelosok. Kemudian ventilator, ternyata banyak sekali puskesmas tidak tahu cara penggunaan ventilator, sehingga kami memberikan training khusus kepada mereka dibantu oleh Universitas Indonesia. Kita monitor di mana posisinya sudah sampaikah, ada masalah apa atau tidak. Dan yang pembelajaran selanjutnya adalah ketika kita mencari partner, ternyata sangat kunci untuk mendapatkan partner yang mempunyai kesamaan visi dan misi. Karena pasti banyak ups and downs dalam proses-proses membagi dukungan ini, serta kalau bisa capacity capability-nya itu berbeda sehingga kita bisa saling komplement. Dan saya yakin ternyata kolaborasi antar private sector itu menciptakan dampak lebih besar dan lebih luas. Dan kami lebih percaya lagi ternyata banyak produk Indonesia untuk alat kesehatan yang harganya bagus, tidak kalah kualitasnya. Contohnya adalah ventilator yang diciptakan oleh Fakultas Teknik Indonesia. Dan alhamdulillah juga dengan Darkov juga demikian, membuat Adaro mampu mendukung ventilator dari Aceh sampai ke Ambon. Jadi itu kira-kira sedikit learnings yang Adaro dapatkan selama 1 tahun lebih ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan tentu saja tidak ada yang sempurna dari kami. Masukan, input buat kami akan menjadi motivasi kami untuk terus maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.